Itu gajinya berapa, Pak? Dia detik ini sampai mempunyai uang 3.844 juta. Itu kira-kira uang gaji murni atau uang dari garong, Pak? Hari ini Intan mau membahas seorang bapak yang lagi menjerit keras karena mendapat tagihan sebesar lebih dari 10M. Guys, 10M rupiah. Iya, 10M. Nolnya 10. Makanya beliau ini bilang bahwa dia itu sedang diperas sama oknum pegawai kantor pelayanan pajak alias KPP Pratama Bojonegoro. Ini bukan cerita karangannya Intan, ada sumber yang diunggah oleh IWPI alias Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Channel YouTube-nya itu ada, yang mana di channel YouTube itu Pak Antono yang bicara sendiri kronologisnya ini kayak gimana. Di sini Intan merangkum apa yang diomongkan Pak Antono. Kalau teman-teman mau tahu versi lengkap dari Pak Antono sendiri, linknya ada di deskripsi. Plus di video ini selain dari Pak Antono, Intan juga mau kasih tahu tanggapan dari KPP Pratama Bojonegoro. Apa klarifikasinya setelah disenggol sama Pak Antono. T-shirt yang Intan pakai ini t-shirt Judgepau ya guys ya, hakim paling adil di dunia. Kainnya itu enak, selain t-shirt ada juga polo shirtnya. Open PO sampai tanggal 10, 3 hari lagi sudah close PO. Kalau teman-teman suka segera di check out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Judgepau ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Kera Sakti, Kaisar pertama China Qin Shi Huang, Konfusius, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Kuan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong. Kuan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo, 5 Jenderal Macan, 3 bersaudara, dan yang terbaru adalah karakter Necha. Selain karakter Tiongkok ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai nama teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek seperti glow in the dark, kalau di gelapan itu nyala. Ada juga efek emas, efek emasnya ini berkilau ya guys ya emasnya. Kalau teman-teman gak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar di dada tengah atau tulisan kecil di dada kiri juga ada. Oke, let's start. Saya Antono, saya bukan siapa-siapa. Menurut inilah.com, Pak Antono ini adalah pemilik toko bahan bangunan di Desa Kapas, Bojonegoro. Beliau punya usaha yang katanya udah jalan bertahun-tahun dan justru karena itu dia berani bicara lantang soal apa yang dia alami. Langsung ya, to the point, ke kronologisnya Pak Antono menurut IWPI. Jadi ini berasal di tahun 2017. Pak Antono ini didatangin oleh petugas pajak, dimintain pajak sebesar 39 juta. Itu pada saat itu Pak Antono ini merasa kok pajaknya segede ini, kok tidak sesuai sama perhitungan. Sehingga sama Pak Antono pun tidak dibayar. Beberapa bulan kemudian datanglah surat denda sebesar 740 juta guys. Dari 39 juta sampai 740 juta hanya dalam hitungan bulan. Ini Intan sampai ngucek-ngucek mata, tak lihat lagi sumbernya, bener tak ini dalam hitungan bulan. Soalnya kayak tukang rentenir pun gak sebarbar ini deh. Tahun 2024, berarti tahun kemarin ya, ini lebih ngeri lagi. Pak Antono mendapat tagihan pajak sebesar 300 juta. Tapi hanya dalam hitungan minggu pajaknya itu membengkak jadi 7,1 M. Terus petugas pajak itu kayak nawarin damai gitu ya. Mau diputihkan kah Pak? Kalau diputihkan itu cuma 600 juta. Nggak apa-apa dah, tak bantu, tak nol-nol pajakmu. Pak Antono nggak mau karena dia nggak punya duit segitu. Tapi Pak Antono bilang, andai kata dia punya duit segitu pun dia nggak akan mau bayar putih-putihan kayak gitu. Kok pajak bisa dinego? Kalau andai kata saya punya uang, saya juga tidak akan memberi Bapak atau memberi peluang untuk orang-orang korupsi. Endingnya apa? Pak Antono ini terancam pidana dan abis gitu, boom, dia mendapat tagihan pajak sebesar 10,4 M.
Pak Antono bilang ini bukan proses hukum yang wajar, ini adalah mafia yang terselubung. Makanya di video sumbernya Intan, Pak Antono itu sempat sebut nama salah satu petugas pajak yang nagih dia, namanya Iwan Kurniawan, yang mana dia punya harta 3,4 M. Petugas pajak area Bojonegoro punya tabungan 3,4 M. Pak Antono tanya, emang dia gajinya berapa Pak? Tabungannya kok sampai M-an kayak gitu? Itu beneran gaji apa hasil dari garong? Terus menurut Ketua Umum IWPI, Pak Rinto Setiawan, Pak Rinto tuh merasa ada yang janggal. Tagihan itu dihitung pakai NPPN, norma perhitungan penghasilan neto, yang mana sebesar 30%. Padahal menurut aturan resmi per 17 PJ 2015, NPPN Bojonegoro itu cuma 20%. Alah, cuma 10%. Kecil ya, kalau dilihat secara nominal kecil ya, memang dikit ya. Tapi kalau omsetnya sampai ratusan juta, beban pajak bisa jadi miliaran. Bukan cuman itu, Pak Rinto juga ngasih catatan tambahan karena masa pajak yang diperiksa itu tahun 2020 sampai 2024. Otomatis denda itu nambah jadi 2% per bulan, maksimal 24 bulan, dan total dendanya itu bisa 3 miliar sendiri. Terus juga ada plot twistnya ya, ternyata tagihan pembayaran dan denda-dendanya itu atas nama anaknya Pak Antono. Tapi kok Pak Antono yang dipanggil dan diminta untuk hadir? Lah kan anaknya ya anaknya, Pak Antono sama anaknya itu dua pribadi yang berbeda, itu sudah nggak ada urusannya. Sehingga IWPI ini menyebut ini adalah kesalahan prosedur yang serius. Menurut IWPI, Rinto itu juga pernah nanya ke Pak Antono, Pak, pernah tak Pak diedukasi soal pajak? Bapak itu tahu tak PPN, PPh, pasal 21 sampai 29? Pak Antono menjawab tidak pernah sama sekali. Aparat pajak hanya fokus pada nominal omset dan tidak peduli pada kondisi real di lapangan. Mungkin saja kantor pajak di Bojonegoro sebagai sarang mafia karena sempat diliput oleh televisi, namun tayangannya diduga dihentikan karena ada main belakang. Tuh Pak Antono bilang kayak gini. Pak Antono di channelnya Pajak Smart, dia nggak tanggung-tanggung, dia itu melontarkan semua kekesalannya, plus dia itu mengirim pesan kepada Kepala KPP Bojonegoro, Kepala Kanwil DJP Jatim 2, Dirjen Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyadi, sampai Presiden Prabowo. Pak Antono bilang, Pak, pas kampanye dulu tuh katanya bantu rakyat kecil, basmi korupsi. Lah ini nyatanya kok rakyat kecil malah diperes-peres kayak gini. Kita kalau telat bayar pajak itu dikejar-kejar kayak gini. Meanwhile yang oknum yang lagi main pajak itu tidak ditindak sama sekali. APBN 82% itu dari rakyat loh Pak. Kok rakyat diperlakukan seperti ini? Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Yang saya minta sederhana, berantas oknum yang merusak citra pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Pak Antono itu bersikukuh, dia nggak mau kompromi, dia nggak mau damai-damaian, dan dia juga mengajak masyarakat lain yang mengalami hal sama dengan dia itu untuk ikut bersuara. Karena kalau dia sendiri yang bersuara nggak ngefek. Ayo guys, kita lawan. Wes nggak usah digobres itu yang namanya putih-putihan itu, nggak usah digobres. Kalau kita semua diam, maka sistem yang semrawut ini bakal terus jalan seolah-olah nggak ada masalah. Itu dari versinya Pak Antono, karena Intan pihak yang netral ya. Sekarang Intan mau ngasih tahu versi dari KPP Bojonegoro. Apa klarifikasinya KPP Bojonegoro setelah mendengar viralnya berita Pak Antono ini? Kami menyampaikan bahwa tuduhan yang disampaikan yang bersangkutan tidak benar dan tidak berdasar. Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Pak Junaidi, nggak terima dong. Dia langsung mengklarifikasi lewat Instagramnya Pajak Bojonegoro. Pak Junaidi sendiri bilang kalau katanya tuduhan yang dilontarkan Pak Antono itu nggak benar, nggak ada dasarnya. Semua proses mulai dari ngawasin, meriksa, sampai nagih pajak itu katanya sudah sesuai prosedur dan sesuai data yang resmi. Ini sudah nggak pakai perasaan apalagi firasat.
Pak Junaidi bilang kita berani loh kasih klarifikasi ke pihak yang berwenang termasuk aparat hukum untuk membuktikan bahwa dia itu bersih. Institusinya itu nggak pernah janji-janji manis, apalagi minta-minta atau nerima sesuatu dari wajib pajak. Nggak ada itu yang namanya amplop-amplopan, nggak ada itu yang namanya putihan. Mereka itu kerja secara profesional dan berpegang pada akuntabilitas. Oke, sekarang Intan kembalikan ke teman-teman. Teman-teman percaya yang mana? Teman-teman timnya Pak Antono atau tim KPP Pratama Bojonegoro? Jawab di komen ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.